Saya belum dikasih ini nih sama sama media. Iya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, dari sana nanti. Oke, masih suasana Natal saudara ya, jadi kita kalau di daerah kalau nggak salah ya buatin, nggak tahu kalau di Jawa ya, di Manado sampai Februari pun masih Natalan saudara. Ya, jadi kita masih, thank you. Oke. Ya, saya akan mengawali firman Tuhan pada sore hari ini dengan satu pertanyaan bahwa mengapa manusia lebih menyukai sukacita daripada duka cita, saudara. Jawabannya memang gampang ya. Tapi kalau ada yang mau jawab silakan. Mengapa orang lebih suka sukacita dan gak suka duka cita? Apa ada yang suka duka cita, saudara? Ditolak ya enggak ya? Ya. Tapi jawaban biasanya tuh apa? Jawaban yang umum gitu loh. Kenapa? Kenapa orang memilih sukacita daripada duka cita gitu loh? Itu kalau duka cita ya, kita nggak mau ya, oke, iya. Ngintip ya Bu ya? Ngintip, oke. Ya tentu ya orang yang sehat jiwanya biasanya pilih sukacita, yang nggak sehat mungkin ada, aku suka yang duka cita lah ya, susah terus suka gitu loh. Tapi kayaknya ada juga loh saudara, di sini nggak ada, tapi ada. Saya lihat ada orang yang suka cari musuh nih, ya, maunya berantem terus ya. Itu berarti orang yang mungkin nggak suka cita loh ya. Setiap orang diajak berantem. Tapi nggak ada di sini, nggak ada. Di luar sana saya pernah ketemu, setiap orang maunya diajak berantem. Jadi akhirnya saya nggak tahu apakah dia suka cita apa enggak ya. Tapi kitanya duka cita saudara ya, diajak berantem ya. Rupanya ada alasan yang dari dunia kedokteran lah ya, bahwa ketika orang bersuka cita ternyata ada, kita tahu lah mungkin ya, ada beberapa hormon yang dirilis, yang dilepaskan oleh tubuh kita. Yang pertama adalah dopamin. Dopamin itu hormon yang membuat rasa puas ya. Di hati itu rasa puas dan rasa seperti dapat hadiah sehingga kita senang, ingin lagi dan ingin lagi ya. Itulah hormon yang dilepaskan. Yang kedua adalah endorfin ya. Endorfin berfungsi sebagai peredam nyeri. Ya, jadi ada orang yang ngomong gini saudara, aku kalau sakit nggak mau di rumah gitu loh. Lebih baik aku jalan-jalan, lebih baik aku ke mall ya. Rupanya dia mencari hormon ini saudara ya. Kalau di rumah, di tempat duduk aku tambah sakit, ya ada ya, kita dengar begitu ya. Itu karena dia butuh endorfin. Ya ketika jalan-jalan, kegabra mata, makan segala macam, pulang-pulang sembuh nih. Ya. Jadi itu dapat endorfin ya, dapat peredam nyeri katanya ya, daripada minum Panadol saudara ya, ada efek sampingan. Kalau ke kabra mata nggak ada saudara, paling-paling keluar duit. Terus euforia, senang ya, mendapat kesenangan. Kemudian ada serotonin, hormon serotonin yang membuat hati itu stabil, nggak mut-mutan ya. Kita kadang-kadang melihat ada orang yang mudah cemberut, mudah marah, mudah senang. Itu berarti dia punya hormon serotonin itu kurang, saudara. Ya. Dan kalau benar-benar kurang, orang itu susah bersuka cita. Dia akan banyak susah tanpa alasan, saudara. Ya, tanpa alasan dia susah. Kemudian ada satu hormon lagi, oksitosin, merasa ada kasih sayang, merasa disayang, merasa dikasihi ya. Jadi keempat hormon itu bekerja sama sehingga menciptakan perasaan senang dan bahagia, ya, bersemangat dan nyaman. Ya. Makanya Amsal bilang hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Ya. Zaman itu Amsal nggak ngerti ini apa sekali dopamin, nggak ngerti saudara. Tapi oleh hikmat Tuhan dia tahu
bahwa hati yang gembira ternyata bisa mengeluarkan hormon-hormon yang positif dan itu sangat menyembuhkan sakit penyakit kita ya. Jadi yang kurang bersukacita ya harus bersukacita saudara ya, supaya tambah sehat ya. Nah sebaliknya kalau kita sedih atau berduka cita, bersusah hati, maka ada hormon yang bernama kortisol. Kortisol itu hormon yang sebenarnya kortisol itu baik karena untuk memacu jantung kita, memacu ginjal kita supaya kita bisa disupport kekuatan kita. Cuma dia punya efek samping ya. Ketika seorang diabetes mengeluarkan hormon kortisol, maka gula itu akan dipacu sampai nggak terkontrol. Salah satunya itu kolesterol segala macam jadi naik saudara ya. Jadi inilah mengapa secara medis orang lebih suka bersuka cita. Ya, ada alasannya, bukan karena ya ketawa-ketawa, bukan. Ada alasannya ya, dan ini sangat-sangat beralasan. Oke, nah hari ini saya ingin membahas tentang sukacita yang dari Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Sukacita besar ya. Bahasa aslinya adalah megaskara ya, atau great joy ya. Saya akan bacakan untuk saudara ya, Lukas 2, 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, 11 yang terakhir, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Ya. Jadi kita tahu persis cerita ini karena sering didramakan di setiap Natal, setiap tahun ya. Ada 3 gembala ya, sebenarnya lebih sih, nggak jelas lah berapa gembala, pokoknya gembala gitu ya. Yang pada waktu angon, ya bahasa Jawanya tuh angon itu apa ya angon ya? Menggembala kambing kalau malam kan dia beristirahat dan istirahatnya bukan di hotel saudara, bukan di penginapan tapi di padang yang gelap, yang dingin ya. Tiba-tiba dikatakan sementara malam begitu gelap, sementara mungkin sedikit ngantuk atau sudah terlelap, ada sinar yang begitu terang dan tiba-tiba malaikat muncul dan mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar ya. Ya tentu saja gembala-gembala itu takut bukan main saudara. Bukan karena takut biasa, karena gembala-gembala tentu sudah punya mental yang luar biasa saudara. Karena padang yang ganas pun dia sudah hadapi saudara. Tetapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang spektakuler. Ada sesuatu yang tidak biasa-biasanya hadir di malam itu. Dan ada malaikat yang mengatakan jangan takut ya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, mega skara ya, untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Yesus di kota Daud ya. Oke, nah kita mau melihat tentang sukacita saudara, kembali lagi ya. Tentang sukacita di bahasa Inggris lebih jelas dibedakan. Ada 2 macam sukacita. Ya, yang pertama adalah happiness. Happiness juga sukacita, saudara. Kita merasa happy gitu ya, sukacita, bahagia. Tetapi happiness adalah perasaan senang sementara. Ya, sementara saja. Yang dipicu oleh hal-hal yang eksternal ya, seperti misalnya makan enak. Kita senang, saudara ya. Kayak kemarin saya diundang di Komsel ibu-ibu. Wah, makannya enak-enak, saudara. Ya, tadinya agak bingung nih, wah mau ngerjain khotbah tapi kok tantangannya Komsel ibu-ibu gitu loh.
Kalau ibu-ibu, ya tahu sendirilah, ibu-ibu pasti nggak mungkin piring kosong saudara ya. Sampai di sana, waduh mantap saudara ya, mantap ya. Nanti mudah-mudahan tahun depan ibu-ibu panggil seluruh gereja. Mantap sekali, wow, oke. Dan waktu makan ya senang gitu ya, terus belanja juga menyenangkan saudara ya. Ada satu ibu yang kalau marah-marah, kalau moody, kalau apalagi bete, ya, dia harus belanja, saudara. Ya, dia harus belanja. Jadi suaminya tahu kalau dia lagi bete, langsung kasih duit suaminya. Dan lu ke mall deh katanya. Soalnya kalau enggak bikin pusing, ya. Pulang dari mall seger, saudara. Ya, rupanya dia mendapatkan ini nih, happiness ya. Mungkin ada endorfin tadi. Kemudian hadiah juga. Siapa sih yang gak suka hadiah? Senang ya dikasih hadiah. Lalu yang terakhir ada liburan. Kasih liburan itu ya. Ini bagi yang liburan tadi saya tanya Bu Hatin, gimana Bu? Ya memang ada duka citanya, tapi kalau saya lihat segernya ada sukacitanya. Ya. Oke. Nah, berbeda dengan joy, saudara. Ya, beda. Joy itu adalah kebahagiaan yang mendalam dan permanen. Dia enggak sementara. Dari dalam itu bisa kita rasakan bahagia gitu loh. Ya, saya percaya saudara, ya, anak-anak Tuhan merasakan ini. Ya, kadang-kadang bisa aneh, kita situasinya tidak memungkinkan kita bahagia, tidak memungkinkan kita merasakan sukacita, tapi ada satu joy di dalam hati kita. Ya, ini luar biasanya anak Tuhan, saudara. Lebih permanen dan datang dari dalam, itu joy ya. Jadi nggak usah pergi, nggak usah makan, nggak usah liburan, tapi bawaannya senang gitu loh ya. Itu bedanya. Nah, kata megas adalah, kita tahu mega, ya megabyte. Megabyte itu dulu sebelum ada gigabyte, sebelum ada apa lagi itu? Terabyte ya. Itu megabyte udah tinggi loh ya. Megabyte, terus mega promo, waduh kalau mega promo tuh, wah pasti promo gede saudara ya. Jadi kata mega itu, ya megapiksel, megawatt, mega mall, di itu mega mall. Ya, yang terkenal lagi Indo siapa? Apa? Megawati. Tapi Megawati sebetulnya bukan mega ini loh, lain ya. Mega mendung ya, mega apa? Alam, karena anaknya Bung Karno itu selalu pakai alam ya, Guru, Guntur ya. Tapi herannya kata mega itu artinya juga kan besar, bukan. Kalau mega di Indonesia itu dari Sanskerta awan sebetulnya, mega itu awan. Ya jadi Bung Karno memberikan awan yang perempuan yang, jangan perempuan berawan, awan yang perempuan kali gitu ya. Tetapi tanpa sengaja ternyata dia satu-satunya anak dari Bung Karno yang namanya besar, saudara ya, menjadi presiden ke-5 kalau nggak salah. Oke, kita tahu, jadi ada mega kara, ada sukacita yang besar sekali saudara. Bukan sukacita sekedar sukacita, bukan joy asal sekedar joy, tetapi sukacita itu luar biasa, sehingga sukacita itu bisa mengalahkan duka cita apapun juga saudara. Ya, sebesar apapun duka cita tidak akan bisa menang dengan mega kara, sukacita yang sangat besar. Nah, mengapa sukacita itu begitu besar saudara? Tadi diberitakan oleh malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Saudara, kita sering tidak menyadari bahwa keselamatan itu sangat berharga. Bahwa pengorbanan Yesus yang menjadi juru selamat itu sangat berharga. Kadang-kadang kita biasa aja saudara. Jadi Kristen itu ya sudahlah jadi Kristen. Disuruh ke gereja ya ke gereja. Disuruh pelayanan ya pelayanan. Seolah-olah hanya itu saja yang dijalani. Tetapi pernahkah saudara bahwa sebenarnya saudara dan saya, karena hukumnya berbicara seperti itu, bahwa setiap orang yang lahir di dunia adalah orang berdosa saudara. Ya di kitab Roma 8. Setiap orang, setiap anak, baby yang lahir itu sudah berdosa. Ya. Dan upah dosa adalah maut.
Jadi setiap kita sebenarnya sedang mengantri seperti ini, saudara. Sedang ada dalam hari terakhir kita ya, saudara ya. Dalam penembakan, penghukuman, saudara. Tetapi bayangkan ketika kita misalnya ya, dijauhkan Tuhan, misalnya kita dalam kasus yang harus mengalami seperti ini, tiba-tiba ada juru selamat, tiba-tiba ada satu orang yang mengatakan, bebaskan dia, bebaskan saudara, karena saya akan menggantikan saudara yang akan dihukum ini. Wow, itu benar-benar megakara, ya, benar-benar sukacita yang besar di mana kita digantikan yang seharusnya ditembak mati, ada orang lain yang menggantikan. Itu sebabnya malaikat Tuhan mengatakan ada berita sukacita yang besar. Dan saya berharap kita selalu ingat hal ini, saudara. Selalu ingat, sehingga pada saat kita beribadah, saat kita berdoa, saat kita membaca firman Tuhan, itu akan ada spirit yang berbeda daripada yang, oh pendeta suruh doa, oh pendeta suruh baca firman. Saudara kan aduh lemes sekali. Tapi ketika saudara menyadari bahwa saudara mendapatkan sukacita yang besar, di mana saudara sudah digantikan yang seharusnya saudara dihukum, tapi saudara dibebaskan, maka saudara akan berbeda. Kita akan lebih bersemangat, saudara. Kita akan lebih mudah untuk tunduk kepada firman, karena yang menyuruh adalah orang yang menggantikan hukuman kita. Kita akan lebih mencintai orang itu, lebih nurut sama orang itu. Gak usah disuruh, gak usah diancam, saudara. Saya pikir setiap orang yang sehat pasti akan begitu, saudara ya. Jadi berita sukacita itu adalah juru selamat. Itu sebabnya ada ayat yang mengatakan bersukacitalah senantiasa. Rasul Paulus katakan bersukacitalah senantiasa sampai 3 kali, saudara. Dan ketika dia mengatakan itu, Rasul Paulus ada dalam penjara, saudara. Penjaranya bukan penjara di sini ya. Kemarin satu ibu cerita, Bu Lina kalau nggak salah ya, pernah menjadi officer di penjara apa ya Bu ya, lupa saya. Vilawood, di Vilawood. Dikasih makan ya Bu ya. Ya, ibu ini ngatur makan enak. Tapi Rasul Paulus ketika itu penjaranya begitu buruknya, saudara. Enggak seperti penjara sekarang. Tapi di dalam kondisi yang menderita dia bisa mengatakan bersukacitalah senantiasa. Oleh karena apa, saudara? Karena dia mengingat bahwa dia sudah pernah digantikan hukumannya oleh satu orang bernama Yesus. Ada juru selamat yang menggantikan. Dan inilah yang boleh menjadi dasar kita, saudara. Sekalipun hidup ini enggak mudah. Hidup ini banyak masalah, saudara. Ada sakit penyakit, ada masalah keuangan, ada masalah keluarga, ada masalah apa saja, saudara. Tetapi kalau saudara mengingat bahwa saudara ada yang pernah membebaskan, yang nantinya saudara tidak lagi masuk dalam penghukuman. Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang kita terima nanti, saudara. Sehingga jangan terlalu berputus asa lah, jangan terlalu sedih lah, ya, jangan terlalu susah. Ingat selalu bahwa endingnya kita tuh enak, saudara, happy ending, ya. Ketika kita menutup mata yang terakhir, menghembuskan nafas yang terakhir, endingnya kita selamat, ya, tidak lagi masuk dalam penghukuman. Nah, saya ingin melihat berita sukacita besar itu didistribusikan oleh Tuhan, melalui malaikat, ya. Yang pertama, dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Malaikat memberitakan pertama kali tentang juru selamat yang lahir tertuju kepada gembala, saudara. Gembala adalah
kaum marginal, kaum yang terpinggir, terpojok, saudara. Ya, dari pekerjaannya, dari statusnya, gembala bukan yang terhormat. Tetapi Tuhan memilih gembala yang statusnya rendah, serendah-rendahnya kalau saat itu, saudara, menjadi penerima berita pertama, berita sukacita pertama, saudara. Ya, itulah Tuhan. Dan kita minggu lalu Ibu Yoki berkhotbah tentang orang Majus. Ya, orang Majus berbicara tentang orang intelek, cendekiawan. Melihat daripada pemberitaan ini, Tuhan benar-benar tidak memilih atau pilih kasih atau memilih kelas tertentu, tetapi dari kelas yang paling bawah sampai yang paling atas pun itu Tuhan pilih, saudara. Sehingga ikut Tuhan gak boleh kita merasa minder ya, minder atau merasa aduh kok saya kok gak seperti yang lain gitu ya. Saya kok punya kedudukan gak seperti yang lain. Tidak ada, saudara. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Kita sangat berharga di mata Allah. Tuhan tidak pernah melihat status kita, ya. Tetapi jiwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Mazmur 113:7-8. Ia menegakkan orang yang hina dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Saudara, bukankah kita sebelum mengenal Tuhan sangat menjijikan, saudara ya? Kalau dilambangkan seperti ulat-ulat yang berbulu, saudara. Kita ada dalam lumpur dosa. Kita tidak terpandang. Oke, kita banyak duit. Oke, kita punya kedudukan. Oke, kita konglomerat mungkin. Tetapi di mata Tuhan, orang yang berlumur dosa. Ya, berlumur dosa. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, ya melalui Tuhan Yesus, orang yang hina seperti kita, ya, diangkat dari lumpur, didudukan sejajar dengan para bangsawan, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Ya, kemarin cerita-cerita juga dengan satu ibu, saya nggak sebut namanya, jadinya satu ibu yang mengakunya, saya tahu dia punya brain itu, otaknya itu smart, tapi mengakunya SD sekolahnya. Dan ibu ini ternyata punya pengalaman yang bagus, punya pergaulan yang luar biasa, sampai satu kali ibu ini harus dinner dengan rekan suaminya yang rata-rata levelnya level tinggi, insinyur dan lain sebagainya. Tapi ibu ini tidak pernah merasa minder, dia berkomunikasi dengan orang-orang di situ, dan bahkan orang-orang di situ senang dengan ibu ini. Ini karena Tuhan yang mengangkat, saudara. Kalau bukan Tuhan yang mengangkat, ya rasanya nggak bisa ya, saudara ya. Jadi Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia tidak pandang bulu, dan juga dia mengangkat orang dari lumpur dan dosa menjadi orang yang punya kemuliaan Tuhan. Ya. Oke. Kedua, berita sukacita besar menembus kegelapan malam. Mengapa malaikat Tuhan tidak datang pada siang hari, tetapi pada malam hari? Ya, dikatakan pada waktu malam. Malam berbicara kondisi yang mencekam, saudara. Di zaman itu lampu tidak ada, satu-satunya ya mungkin hanya bintang di langit. Ya, kalau tidak ada awan mendung, saudara. Tapi saat malam, kondisi mencekam, kondisi tidak tahu arah, ya makanya mereka beristirahat. Tidak pasti
Malam berbicara juga dosa. Ketika seseorang ada dalam dosa, dalam kegelapan, tidak ada cahaya terang. Satu kali saya pernah sedikit disindir dulu sebelum saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara. Saya merasa baik-baik saja, saya fine-fine saja, saya baik kok, saya tidak jahat, saya tidak tidak cheating, tidak merugikan orang dan lain-lain. Seolah-olah saya tuh nggak ada cacat, saudara. Tapi orang itu mengatakan, kok panggil saya kok. Apakah di kegelapan ketika baju kok yang putih ada satu noda bisa kelihatan? Saya mengaku iya dengan ilustrasi seperti itu. Ketika seseorang dalam kegelapan nggak mungkin terlihat nodanya, saudara. Ya, semua kelihatan oke, semua kelihatan baik, semua kelihatan fine, saudara. Tetapi ketika dalam terang, maka semua akan terlihat. Itu sebabnya sukacita besar menembus kegelapan malam. Ya, dia tidak datang pada siang hari. Malam juga berbicara penderitaan, saudara. Mungkin sakit penyakit, mungkin juga ketakutan, kekhawatiran. Dan disitulah maka terang Kristus akan menerangi kegelapan kita. Ya. Daud punya pengalaman yang luar biasa. Sehingga di Mazmur 23 mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut. Daud, padahal dia sudah diurapi Tuhan dari masa kecilnya, saudara, untuk menjadi raja bangsa Israel. Tetapi di dalam perjalanannya Daud banyak sekali mengalami hal-hal yang sangat berbahaya. Tetapi satu hal dia mengatakan, tidak takut karena Tuhan yang menyertai kita. Mungkin saudara saat ini ada dalam kegelapan malam. Saya tidak tahu, saudara, ya. Ada dalam sakit penyakit yang tidak tahu obatnya apa, jawabannya apa. Ada masalah yang tidak pernah selesai. Ada penderitaan yang tidak pernah berakhir. Tetapi jangan takut, saudara. Kegelapan yang ada dalam hidup saudara, ada cahaya yang akan menerangi. Dan malaikat itu mengatakan jangan takut. Ketika dalam kegelapan datanglah kita kepada terang Kristus, ya. Roma 5:8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ada kalanya kita merasa bahwa kita terlalu kotor untuk Tuhan, saudara. Sehingga ada orang yang merasa tidak layak untuk ke gereja. Sudah kepalang lah, saya sudah kotor, sudah berdosa. Tanggung, ya saya melihat kadang-kadang orang bilang tanggung, udahlah tunggu selesai, saya bisa selesaikan dosa saya, baru saya akan kembali melayani, kembali untuk beribadah dan lain sebagainya. Ada orang yang berpendapat seperti itu, saudara. Tetapi Ibrani 4:16 menasihatkan saudara bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Jadi kalau ada pendapat yang sudahlah, udah kepalang kotor, saya udah dosa, udah ini itu, saya nggak usah ke gereja dulu. Menurut ayat ini salah besar, saudara. Justru saudara dan saya ketika kita jatuh dalam dosa, kita harus berani untuk menghampiri tahta Allah, tahta kasih karunia. Tahta Allah bukan tahta penghakiman. Tahta Allah bukan tahta yang akan menghukum saudara. Tetapi tahta Allah adalah tahta yang memberikan pengampunan, memberikan kasih karunia kepada orang yang berdosa, saudara. Tangannya terbuka, saudara. Tangan Allah tidak pernah menutup. Itu sebabnya datang ketika kita merasa gelap,
merasa kotor, datang kepada Tuhan dengan sungguh. Akui saja bahwa ini keadaan saya seperti ini. Minta ampun pada Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan kembali saudara. Saudara akan diberikan damai sejahtera lagi. Sukacita lagi. Direkonsiliasi lagi dengan Allah. Yang terakhir saudara. Berita sukacita besar tidak mendatangkan ketakutan. Ya, ketika malaikat datang, gembala ketakutan saudara, tadi sudah diceritakan. Tapi malaikat katakan jangan takut. Kata jangan takut beberapa kali dikatakan oleh malaikat ketika dia menghampiri manusia. Ya. Waktu dia mendatangi Zakaria, dia mengatakan jangan takut. Ketika mendatangi Maria, dia mengatakan jangan takut. Mengapa? Karena Allah tidak suka ketakutan. Dulu waktu saya di gereja lama di Jakarta lah, di Indonesia, ada aura ketakutan saudara. Karena sang hamba Tuhan sering menakut-nakuti. Sering membuat saya takut. Siapa yang tidak pernah jatuh dalam dosa saudara? Dan ketika jatuh dalam dosa selalu ada warning yang menakutkan. Bukannya bicara pengampunan, bicara kasih karunia. Tetapi selalu dikatakan bahwa hukuman dan hukuman. Sedangkan hukuman sudah ditanggung di kayu salib oleh Yesus. Sehingga saya selalu ketakutan. Saya berlutut selalu di gereja, saya menangis. Menangis karena takut saudara. Tetapi Allah gak suka kita ketakutan. Kalau ditanya apakah rasa takut khawatir itu manusiawi? Coba tolong jawab saudara. Manusiawi atau tidak sih? Manusiawi. Ya. Kayaknya gak ada orang yang gak pernah rasa takut saudara. Pasti ada momen yang pemberani sekalipun takut gitu. Tapi Allah gak suka kita ketakutan. Mengapa rasa takut itu muncul? Kita melihat dari Kejadian 3:10. Tadinya gak ada Allah menciptakan takut. Aku ciptakan Adam dan Hawa kemudian aku beri ketakutan. Gak ada saudara. Bahkan yang ada adalah Firdaus itu damai sekali. Binatang buas pun makan rumput saudara. Jadi gak takut kalau kita ketemu macan zaman itu dielus-elus macannya gak makan kita saudara. Ya. Sekarang ngelus-ngelus macan, saudara dimakan gitu ya. Nah, Kejadian 3:10 berbicara, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Allah yang berjalan-jalan sore hari di waktu yang sejuk, Adam dan Hawa sembunyi di belakang pohon. Allah bertanya, di mana engkau? Dijawab sama Adam, ketika aku mendengar engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Nah kata takut ini baru sekali ini muncul saudara. Jadi ketakutan bukan dari Tuhan. Ya. Ketakutan bukan dari Tuhan saudara. Sehingga kalau takut itu berarti kita harus lenyapkan, ya. Malaikat selalu mengatakan jangan takut ketika dia melihat manusia yang dikunjungi itu ketakutan. Nah, saya melihat daftar yang terbesar aja, yang terutama, ya. Apa sih yang menjadi ketakutan manusia pada umumnya? Yang pertama adalah kematian. Walaupun kita tahu sorga, bahwa mati masuk sorga, orang masih kalau bisa jangan mati dulu. Takut mati. Karena kita nggak tahu, kita belum pernah mati. Ya, belum pernah mati tentu ada ketakutan saudara. Beda dengan orang yang sudah pernah mati. Dulu ada satu oma di sini yang pernah meninggal di bawah Tuhan. Dia sih belum masuk ke sorga, dia baru di halaman.
Dan dia rasa indah sekali. Surga itu indah, suasananya melihat rumput saja bersukacita, joy. Lihat pohon-pohon indah sekali. Dan orang nenek itu gak pernah takut mati, saudara. Karena dia tahu surga kayak apa. Tapi mungkin yang belum pernah, ya berani-berani, takut-takut berani, saudara. Ya, kecuali terpaksa. Tapi saya harap kita gak perlu takut ya, karena kita ketemu Tuhan Yesus, saudara. Yang kedua, takut ketidakpastian. Apakah tahun 2026 aku masih bisa bekerja? Apakah aku masih bisa punya gaji yang baik? Apa aku bisa bayar mortgage? Gak pasti, suasana ekonomi yang kemudian gak bagus. Itu membuat ketakutan. Kemudian kesepian dan penolakan. Kami sekarang masih ada anak dan tak ketambahan cucu, saudara. Jadi rame nih, tiap pagi dititipin cucu gitu ya. Tapi mereka lagi berencana pindah rumah, saudara. Adik saya udah bilang, nah lo kalau pindah rumah baru tahu lo, sepi lo rumah. Iya, ada kekhawatiran. Ya, saya sih nggak khawatir, saudara ya, belum ngerasain ya. Tapi ada ketakutan, takut ditinggalkan. Ya, saya nggak tahu waktu Pak Wat ditinggalin ke Indonesia, apakah ada ketakutan? Nggak tahu saya. Yang tahu hanya Pak Wat sendiri. Sukacita katanya. Siapa tuh yang buka rahasia? Nggak buatin tuh. Buatin ntar pulang-pulang cekek lu. Lu sukacita ya, lu senang ya. Enggak ya, oke. Ada penolakan, orang takut ditolak, saudara. Makanya kita kadang-kadang jadi people pleaser. People pleaser itu nyenengin orang. Iya. Capek, saudara, sampai rumah, aduh capek. Hanya karena ingin di-accept, ingin supaya orang tuh terima saya. Orang melihat saya itu baik, orang melihat saya itu manis, orang melihat saya itu ramah, dan lain sebagainya. Capek, saudara. Ya, kalau hanya untuk itu, hanya untuk kekhawatiran saudara ditolak, kemudian saudara harus sampai rumah saudara marah. Gereja bikin capek. Ya, jadi normal aja lah, ya, nggak usah jadi people pleaser. Kemudian kegagalan, setiap orang takut gagal, saudara. Ya, dari mulai sekolah kita takut gagal. Kemudian kehilangan kebebasan. Ini juga menakutkan, saudara. Sesuatu yang tadinya mudah, ya, bebas, bisa melakukan ini itu, kemudian karena sakit. Oh, nggak boleh ini, nggak boleh itu, bisa khawatir, saudara. Ya, inilah yang terbesar. Masih ada lagi, ada yang takut cecak, saudara, takut ular, ya, takut setan. Masih banyak lagi daftarnya, saudara. Ya, tapi yang terbesar ini, saudara. Nah, nggak jalan, baterainya habis sekali. Oke, 2 Timotius 1:7 ya, 2 terakhir ini, saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau saudara takut, jangan merasa bahwa ini normal-normal saja. Memang betul bahwa tubuh kita akan merespon ketakutan karena memang dosa, tetapi itu bukan hal yang harus diterima, saudara. Yang harus dilakukan adalah 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala kekhawatiran, ketakutan kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan baik, saudara. Tuhan enggak ngomong, alah gitu aja takut, enggak. Kalau kita kan suka begitu ya sama anak kecil, enggak boleh, saudara. Tuhan punya empati. Dia tahu bahwa manusia ada kekhawatiran, manusia ada ketakutan. Itu sebabnya dia minta serahkan kepada Tuhan segala ketakutan, kekhawatiran kita, sebab Tuhan yang memelihara kita. Jadi jangan dipelihara, saudara, ketakutan ya. Kalau sudah serahkan nih. Kayak gini, menyerahkan, sudah serahkan. Jangan serahkan terus, ambil lagi. Ini serahkan lagi, ambil lagi. Serahkan sudah, orang dulu bilang, sudah selesai. Ya,
Ini pun gak mudah saudara, kita harus exercise, menyerahkan kekhawatiran kita, dan sudah jangan diambil lagi, serahkan kepada Tuhan. Ya, oke, sebagai penutup, segelap apapun latar belakang saudara dan saya, atau keadaan kita yang saat ini, mari datang kepada terang Kristus, terima sukacita besar yang akan menerangi hidup kita. Ya, jadi jangan tinggal dalam kegelapan, tapi datang kepada terang sehingga hidup kita menjadi terang, dan saudara pasti akan mengalami sukacita yang luar biasa, sukacita yang besar. Ya, puji Tuhan. Pemusik tolong maju, kita akan angkat satu pujian. Mari kita bangkit berdiri saudara, dan kita angkat